Makanya saya tanya, tubuh berpulang ke badan, kalau ruh ke tanah, mati namanya, dikubur. Kalau ruh, tubuh hancur, ruh hancur nggak? Nggak hancur. Sejauh mana seseorang kenal ke dalam ruhnya, sejauh itulah dia. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kampung itu bahasa lainnya asal. Di mana asal kita? Tubuh berasal dari tanah, maka dia akan berpulang kepada tanah. Tapi kalau si fulan bernama Abdullah lahir di Medan, maka kampung fisiknya di Medan. Tapi dalam hadis kan disebutkan di hari tertentu yang diperdebatkan ulama, apakah hari ke-40 atau 40 kali 3, Allah memerintahkan malaikat untuk mengirim ruhnya sudah ditiupkan Allah, lalu disimpan oleh malaikat, ditiupkan ulang. Ruh ini kampungnya di mana? Itu yang mahal. Orang kalau ingat kampung ruhnya, itulah hari raya yang sebenar-benarnya. Hari raya yang itulah yang membuat seseorang bahagia. Kalau orang ingat hari ini kampungnya, kampung ruhnya, maka jika dia wafat, dia akan berpulang ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan berpulang kepada Allah. Ruh itu yang meniupkan Allah dengan rahmaniyahnya, kasih sayangnya. Maka ruh adalah hembusan kasih sayang Allah. Ketika seseorang mengembalikan dirinya kepada kekasih sayang Allah dan dia sadar, itulah yang disebut berhari raya. Baru dia nangis. Nangisnya bisa memadamkan api neraka. Ini yang disebut di hadis Imam Tirmizi. Kita mau pulang kampung, tapi nggak pernah kirim sesuatu ke kampung. Segan nggak pulang kampung? Segan kita. Begitu juga orang-orang ahli zikir. Muncul rasa takut di kalbunya. Ya Allah, saya kalau menghadap kepadamu, tanggung jawabnya apa? Maka dia sedih, takut. Keluarlah, meneteslah air mata. Air mata ini kata Nabi, yudfi an-nar, dapat memadamkan api neraka. Jadi banyak tangisan. Ada nangis karena utang banyak, ada nangis hari raya sudah dekat, baju baru belum dibelikan, ada yang nangis karena kredit masih ada yang nangis karena badannya sakit, ada yang nangis karena patah hati, ada yang nangis karena senang hati, mungkin menikah, mungkin dapat hadiah. Nangis-nangis begini, itu tangisan dunia, hanya kembali untuk dunia. Tapi tangis yang merindukan Allah akan berpulang kepada Allah. Ruhlah yang sebenarnya menangis saat itu. Maka bagaimana caranya merasakan itu? Jika sholat yang fisik ada gurunya, masa zikir nggak ada gurunya? Sholat cara ngangkat tangan diajarin guru nggak? Berapa lama guru kita dulu ngajarin cara baca usoli, walaupun sekarang dibid'ahkan makawan kita itu, cara ngapalin kunut,
cara sujud biar nggak kayak si guguk. Kan ada yang sujudnya kayak guguk tuh ya, biar kalau turun kepalanya nggak mendahului imam. Ini kayaknya dulu waktu kecil suka ikut teman nih lagi sholatnya. Pernah ya? Di madrasah kayaknya begitu dulu. Di masjid Jumatan, satu nyikut itu satu saf semua ya, sama-sama nakal kita latihan. Nanti guru kita akhirnya dia korbankan sholat jamaahnya. Imam sudah mau ruku, dia tungguin kita di belakang. Begitu dulu guru jagain murid, supaya murid secara fisik tahu cara sholat. Sama guru mursyid yang mengajarkan zikir seperti itu. Kalau lagi suluk, lagi khalwat, muridnya ditungguin. Muridnya tidur, dia nggak tidur. Muridnya makan, dia nggak makan. Muridnya lalai, dia ingat kepada Allah. Muridnya nggak doain dia, dia doain muridnya. Maka guru ini lebih mulia kadang dari orang tua. Mohon maaf, orang tua paling doanya, ya Allah banyakin rezeki anakku, sehat-sehatkan dia, jaga dia lagi bekerja. Itu doa orang tua. Tapi lain doanya guru, ya Allah berikan nur ke dalam kolbu muridku. Ada nggak orang tua begitu? Jarang. Ya Allah jadikan muridku kenal kepada Engkau. Saya nggak dengar tuh orang tua doa begitu. Udah banyak kita, dan kita pun sudah jadi orang tua. Maka saya berkaca di situ, ya Allah malu. Pernah nggak Pak yang udah punya anak mendoakan, ya Allah masukkan nur iman, nur Islam, nur ihsan ke dalam kolbu anakku? Nggak ada kita doa begitu. Maka mulai malam ini doanya harus lebih dewasa. Jangan doa rezeki. Rezeki sudah dijamin, nggak perlu diminta. Rezeki itu cukup dijemput, dikerjakan. Ada kesempatan kerja, kita kerja. Ada asbab, kita ambil. Lalu mintalah syukur, gak usah minta rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang kasih kamu rezeki. Gak usah khawatir, Allah yang jamin. Karena Allah yang mengirim rezeki. Allah itu lebih canggih dari semua kargo. Semua yang ngirim-ngirim itu apa namanya? Ekspedisi. Semua ekspedisi kalau alamatnya jelas, namanya jelas, nomor rumahnya jelas, salah kirim nggak? Jarang salah kirim. Kalau salah kirim tinggal komplain. Masa Allah kalah sama ekspedisi? Ya, boleh kita iklan sebentar ya? Apa namanya? JNE. Apa lagi? Tiki, apa lagi? Ya, ada yang lama dan tua, Pos Indonesia. Cuma sayang, kita ini kemakan iklan ya. Itu semua nggak akan salah kirim kalau alamatnya jelas. Loh, kok ada seorang hamba yang merasa dirinya hamba Allah, terus temannya dapat rezeki, temannya naik pangkat, temannya dapat jabatan, dia ngomong harusnya itu punya saya, harusnya itu rezeki saya, seharusnya itu jabatan saya. Kok ada orang begitu? Lain kalau ustaz, tanya aja sama beliau-beliau nih ya, seharusnya duduk di situ saya, seharusnya yang terkenal saya, seharusnya yang rame pengajiannya saya. Jadi irinya ustaz, apa irinya? Posisi, popularitas, pengikut. Ini hati-hati. Kalau masih ada itu di kolbu, carilah guru, bertorikoh lah dahulu, kholat lah, buang nama-nama selain Allah dari kolbu, baru nanti duduk lagi di atas kursi ini. Berceramah lagi lah setelah itu. Kalau enggak, ceramahin dulu diri kita.
Masih terasa nggak enak kalau ada orang ngaji. Lebih bagus pengajiannya dari kita. Ini untuk para ustadz nih. Saya nyeramain diri saya sendiri. Sulung lagi Pak, cari guru lagi. Saya karena tahu diri saya ini nggak suci, berubah-ubah, maka setiap ke negeri manapun biasanya saya cari guru, kecuali di Batam. Udah nggak sempet. Mau jalan, mau ziarah aja nggak sempet. Listnya udah panjang, tapi nggak apa-apa. Tapi coba perhatikan, kita kemana-mana sehingga guru kita sangat banyak sekali. Saya ingin mengikuti jalannya para imam, Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka ini punya guru banyak, ribuan gurunya, sehingga dia punya dalil banyak kepada Allah, punya thariqah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara Saudari kemakan Allah, apabila cara sholat fisik mesti ada gurunya yang membimbing, dan bukan sekali dua kali, kita berkali-kali datang baru bisa sholat. Masa ada orang pengen instan ingin bertemu Allah, bertemu Rasulullah? Masa ada orang ingin instan merasakan dahsyatnya menyebut nama Allah? Nggak bisa instan. Kita betapa tidak adil terhadap diri. Untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan hidup yang berkecukupan, berangkat pagi pulang sore, benar? Berangkat pagi pulang sore, supaya apa? Dapat gaji, dapat duit. Itu ATM-nya biar keisi. Sabar kena macet, kena hujan, kena panas. Kapan ada orang sabar supaya nama Allah dia tabung ke dalam dompet kolbunya? Dia mesti menahan rasa kantuk, dia mesti ngurangin makan. Mana ada orang yang begitu hari ini? Kalau nggak berguru nggak mungkin. Maka ulama kita mewajibkan berguru, sebagaimana belajar fikih wajib punya guru, belajar zikir pun wajib punya guru. Apa beda ilmu fikih dengan ilmu zikir, ilmu tasawuf? Ilmu fikih mengetahui sihah, kesahihan dan ketidaksahihan. Sahihan kana atau batilan, sahkah amalan ini atau batal? Ini siapa yang punya ilmunya? Ahli fikih. Bid'ah atau sunnah, ini tugas ahli fikih, usul fikih. Tapi ternyata ada ilmu mengetahui sholat kita tadi itu diangkat apa enggak. Itu bisa dicek, ada indikatornya, ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya. Udah belajar belum ilmu gitu? Belum ya? Belum, makanya nggak ketahuan nih sholatnya diterima apa enggak nih. Wallahu a'lam bis. Akhirnya ngomong wallahu salam sampai mati begitu terus. Terus gimana nasib mau mati kalau sholat kita belum tahu kita diterima? Kita nggak tahu zikir kita usul atau tidak. Gimana mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Mau pulang kampung tapi nggak pernah membantu orang di kampung, minimal bantu orang tua, bantu saudara, bantu tetangga, bantu orang di kampung. Berani pulang kampung? Nggak disambut sama orang kampung. Maka berkirimlah, sebutlah nama dia, itu bernama berkirim. Wirid itu sedang berkirim kepadanya, setor ruh menghadap kepada Allah.
supaya Allah Subhanahu wa taala sambut kita nanti. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, surah Al-Hasyr. Jangan kamu menjadi orang yang lalai kepada Allah, nanti Allah juga pura-pura lalai kepadamu. Jadi kalau nggak pernah mengenang-enang yang di kampung, orang kampung nanti cuek sama kita. Nah, pemilik kampung akhirat itu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah rajanya. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, kata beliau. Akulah tuannya, aku yang menguasai nanti di sana. Maka siapapun para nabi tidak akan dapat izin membantu siapapun kecuali izin dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa yang mengizinkan? Allah. Yang boleh sholat di atas aras yang paling tinggi itu cuma Rasulullah. Maka disebutkan dalam hadis, setiap kali ada yang datang kepadaku para nabi, para umat-umat yang mampu mengakses Rasulullah, jadi nggak mudah ketemu Rasulullah. Nih gampang nih, saya bukan orang suci, saya cuma muallim bulu. Ketika mau datang, kalau rame-rame sudah ada yang jaga, benar nggak? Antum bayangkan Rasulullah datang, berapa banyak orang yang ingin berebut datang, ingin memegang tangan beliau. Coba bayangkan itu. Itu di dunia. Gimana nanti di akhirat? Semua umat ingin memegang tangan beliau dan mengatakan isfa'lana. Maka sebelum mati baca itu banyak-banyak, isfa'lana ya Rasulullah, beri syafaat kami wahai Rasulullah, bantulah kami wahai Rasulullah. Maka memohon syafaat, memohon bantuan Rasulullah bukanlah syirik. Memang begitu mekanismenya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang guru, Habib, Fulan, Syekh, kita nggak bisa tembus ke dia, karena ada yang jagain. Sama Rasulullah itu dijagain Bilal, dijagain Sayyidina Ali, dijagain oleh semua sahabat-sahabat mulia. Gak mudah mengakses Rasulullah. Kata orang kalau mati langsung ketemu Allah. Emang semudah itu? Kata orang kalau mati langsung ketemu Rasulullah, enggak. Emang Rasulullah punya kita? Emang Allah suka-suka kita? Enggak. Bertemu Allah, bertemu Rasulullah itu tidak semudah itu. Ketemu pejabat aja sekarang sulit. Ketemu ustadz kiai aja harus antri kita. Coba sowan ke kiai-kiai. Orang yang paling sibuk menerima tamu di Indonesia ini salah satunya Maulana Habib Lutfi, ketua Jatman, pimpinan Jatman, bukan ketua lagi, udah imamnya sudah. Amalan beliau, jangan antum lihat amal zahirnya, beliau itu setiap hari ada tamu 24 jam, bayangkan ya, saya beberapa kali lah, Masya Allah, nggak sanggup kita bangun kayak beliau, didatangin orang tiap hari ya. Kalau antum kebayang didatangin, diamplopin ya? Enggak, cuma kadang-kadang ngadu sama beliau. Enggak, beliau nggak butuh lagi yang begitu. Itu mau ketemu sulit tuh, karena ada yang jaga. Yang jaga ini nggak tega. Guru tercintanya kelelahan karena tamu berdatangan terus. Bayangkan Rasulullah. Jadi nanti makhluk paling sibuk itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, hormati tamu. Orang yang paling hormat kepada tamu Rasulullah, karena beliau yang paling iman kepada Allah dan hari akhir. Mulai dari hidupnya, bahkan sekarang sampai nanti. Jangan dikira Rasulullah itu nggak ada yang mengunjunginya hari ini. Ada yang mengunjungi secara fisik ke makbarahnya, pusaranya. Ada yang mengunjunginya secara rohani.
Makanya saya tanya, tubuh berpulang ke badan, kalau ruh ke tanah, mati namanya, dikubur. Kalau ruh, tubuh hancur, ruh hancur gak? Gak hancur. Kita yang malam ini punya ruh gak? Bener, jangan-jangan orang-orangan nih. Enggak ya, bukan orang-orangan kan? Pasti punya ruh semua. Sejauh mana seseorang kenal ke dalam ruhnya, sejauh itulah dia bisa dekat kepada Sayyidul Arwah, Abul Arwah, ayahanda semua ruh. Nabi Muhammad itu disebut Al-Ab Al-Akbar dalam As-Sintud Durar, dalam doa penutup dengan berkah Al-Ab Al-Akbar, Bapak yang agung. Jadi Rasulullah itu nama lainnya adalah Abul Arwah. Apa nama lainnya? Abul, ayahanda ruh. Jangan dibayangkan bapak ruh itu bapaknya punya ibu kawin gitu, enggak. Itu cuma istilah. Bapak, ibu, bapak ruh, induk ruh, itu cuma istilah. Karena ruh tidak laki, tidak perempuan. Ruh itu sudah ada sebelum bumi ini ada. Karena dia sudah sangat tua. Ruh ini dulu pernah berkumpul, makanya sekarang pun berkumpul. Jadi guru kita di Sumeneb namanya Abu Yataifur bin Ali Wafa An-Naqsyabandi. Beliau lama di Mekah ngaji kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki. Kata beliau, orang kalau dulu di alam arwah pernah bertemu, maka di dunia dia akan ketemu lagi, apapun caranya, bagaimanapun wasilahnya, pasti ketemu. Cuma setelah ketemu apakah bertahan, itu lain cerita. Ada yang sudah ketemu tengkar, ada juga. Ada yang sudah ketemu terus khianat, ada juga. Yang penting ketemu dulu. Semoga pertemuan malam ini bukti kalau ruh kita dulu pernah bertemu. Ya, cuma dulu nggak laki, nggak perempuan. Laki perempuan itu jenis fisik. Jenis fisik. Ruhani kita bukan fisik. Jamaah yang makan Allah, udah 9:30 aja ya. Besok masih kerja kan? Masa libur? Nggak yakin aneh. Apabila ingin mengenal tubuh ini, mengenal anatominya, mengetahui penyakitnya, diagnosanya, obatnya, mesti ada dokter. Maka untuk mengetahui penyakit batin ini harus juga ada dokternya. Syukur, baru dateng nih. Nyuruh selesai kali ya. Penyuruh lama. Saya mau tanya lagi Pak, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja. Karena kalau dalilnya sudah banyak. Dalil zikir lebih dari 200 di Quran. Pakai dalil apa lagi? Dalil sholawat udah banyak di Quran. Sekarang tinggal pemahaman kita menanggapi dalil. Rumah makan seafood banyak, rumah makan Padang pun bertebaran. Sama-sama mereknya A, tapi rasanya beda nggak? Sama-sama seafood tapi lain. Sama-sama rumah makan Padang lain, rumah makan Sunda kok lain-lain. Yang membedakan apa? Kalau di rumah makan Padang itu enak, menunya pasti itu aja, rendang, apa lagi? Dendeng, cincang, tunjang, apa lagi? Gulai patin tuh, wajahnya wajah santan semua. Mesti bersantan, mesti bersambal, bener?
tapi sama-sama rendang, sama-sama gulai patin, sama-sama dendeng. Kok beda rumah makan, beda rasa? Bahannya sama, negaranya sama, kok bisa beda, Pak? Apa yang beda? Kopinya sama, ya, gulanya sama. Kok buatan istri saya lebih enak? Ya, kalau istri buatkan dengan penuh cinta, jadi pas minumnya itu terasa cintanya, Pak. Dia sudah tahu selera kita. Kalau tadi yang buat kan tebak-tebakan, kayaknya nih gulanya segini gitu ya. Paham analognya? Sama-sama thariqat Naqsyabandi, sama-sama thariqat Qadiri, sama-sama Syazili, sama-sama Ba'lawi, sama namanya, tapi beda kokinya, beda mursyidnya, beda rasanya. Tapi adab seorang murid bukan jadi juri, cukup jadi penikmat, cukup jadi penikmat. Ini cuma analog, saya tidak mau menyamakan thariqah dengan rumah makan, analog aja. Kalau di thariqah sudah baiat, sama dengan kita masuk sekolah. Bisakah kita menyekolahkan anak dua tempat di jam yang sama? Kepala sekolahnya mesti satu, tapi guru-gurunya boleh banyak. Paham maksudnya? Kamu boleh paham? Ya? Sekolahnya beda, tapi kurikulum sama. Kenapa ada murid yang pintar, ada yang kurang pintar? Bahkan kelasnya sama, gurunya sama, kurikulumnya sama, papan tulisnya sama. Kok ada murid yang cerdas, ada yang kurang cerdas? Kenapa? Nah, itulah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah Allah gak bisa diapa-apain lagi. Karena ada santri, murid, matanya lihat, tapi dia tidur sebenarnya. Ya, udah pernah lihat belum? Oh, kalau pernah ngurusin santri lucu, Pak. Ada santri, Allahu Akbar, itu lagi berdiri tidur. Kita ruku, udah sujud, dia masih berdiri. Ada orang santri bisa tidur lagi berdiri. Ini orang ini. Ya. Ada juga yang agak canggihan dikit, pas sujud nggak balik-balik, itu ngalir, Pak. Lahar ngalir. Guru bilang begitu, mau marah saya, nggak dimarahi, nggak berubah. Anak guru ditungguin. Coba muridnya ada di kelas, gurunya jalan-jalan, muridnya jadi nggak? Maka jadi mursyid thariqah kalau sedang musim khalwat, musim suluk, adabnya guru nggak boleh ceramah keluar. Nanti muridnya masuk angin. Nanti muridnya sujud lama, nggak ada yang bangunin. Paham maksudnya? Jadi jangan, nggak usah mimpi jadi mursyid. Jadi mursyid sulit, Pak. Kalau kita PNS, karyawan itu sulit. Ada satu dua yang berhasil melaluinya, tapi rumitnya bukan main. Mesti orang yang free, bebas, yang nggak boleh diatur kecuali oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sama gurunya panggil, kamu datang, sanggup nggak begitu? Adab orang kalau sudah baiat thariqah, itu adabnya sangat ketat sekali, seperti kita beradab di sekolah. Kata sekolah, hari ini mau hujan gak hujan harus datang. Inilah tidak adilnya manusia. Untuk sekolah urusan duniawi dia disiplin,
tapi untuk sekolah kolbu, untuk menyelamatkan diri dia tidak disiplin. Datangnya suka-suka, belajarnya suka-suka, makanya Allah cuma ngasih suka-suka aja. Nikmat zikirnya ya suka-suka Allah lah. Kalau orang rutin setiap hari bekerja dari jam 8 sampai jam 5, 8 sampai jam 4, maka gajinya tetap. Sama al-minhah al-ilahiyah, gaji rohani, boleh diistilahkan begitu. Rahasia-rahasia pemberian rohani itu juga akan rutin turun setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, apabila seseorang dia rutin menabung nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak mungkin kalau nggak ada. Kalau kita kerja karyawan pasti ada advisernya, benar nggak? Pasti ada supervisinya, pasti ada manajernya, pasti ada jenjang ke atas. Dalam urusan dunia bisa terima, bisa disiplin, tapi kalau urusan qalbu nggak bisa disiplin. Kita nggak adil, makanya Allah nggak ada itu cinta. Allah itu yuhibbul muqsitin, mencintai, jatuh cinta kepada orang yang mampu adil dalam membagi segala sesuatu untuk dirinya. Nah, kita ini kenapa Allah belum sayang? Karena kita belum adil. Makan berapa kali sehari? 3, benar? Coba antum bisa nggak zikir 3 waktu? Pagi, sore, malam. Yang makan 3 kali sehari badannya sehat, tapi kalau kebanyakan penyakit gula ya, berarti dia salah cara makan. Sekarang cara makan sudah ada tolikohnya. Ada diet keto, ada diet vegetarian, ada diet ala Deddy Corbuzier, nggak tahu lagi itu apa tuh. Ini orang Batam mau buat juga nggak? Kalau kita kan hantam aja, apalagi musim maulid. Itu sebabnya banyak kiai, banyak ustaz, gara-gara kalian nih ya. Udah umur 40-50 sakit gula, kolesterol tinggi. Karena mau nggak makan nasi sudah dihidang. Ya, ustaz berkah lagi mana? Ya. Nabi SAW makan sehari cuma 2 kali. Mau ngikutin Nabi? Makannya cuma 2 kali sehari. Makanya Nabi itu sehat, jarang sakit. Nabi setiap kali punggungnya berat, bekap. Coba rajin makan santan, bakso yang ada micinnya. Itu micin, Mbak, 1 mangkok, micinnya 1 sendok untuk 1 wadah kuali. Benar nggak? Gimana badannya nggak sakit-sakit? Di dalam thariqah itu dibagi. Makanya kami dulu kalau riyadhah, supaya ruh kita kuat, qalbu kita kuat, maka jatah fisik dikurangi. Yang membuat pikiran itu menyala dan melayang, kalau suka makan daging, suka makan karbo yang banyak. Itu kalau karbo banyak ngantuk, kalau daging banyak pikiran melayang, liar, nafsu syahwatnya akan menggebu-gebu. Dia lagi mau itikaf. Maka kami dulu oleh guru-guru kita dibacain kitab adab-adab masuk khalwat itikaf. Kurangi makan, tidur, kalam, dan banyak pikiran. Gimana caranya? Tidak makan yang bernyawa. Nah, ini kalau di bulan Rajab, ini sudah masuk Rajab belum? Belum nih. Rajab kapan? 1,5 bulan lagi. Lah, Pak Haji udah nyampe aja. Itu orang
kalau lagi khalwat dia mesti ngurangin makan, Pak. Sebab dia nggak kemana-mana, dia cuma masuk ke dalam khalwat, dia zikir di situ, mesti ngurangin. Coba kalau kita ini makan banyak, olahraga enggak, istri nggak punya, gawat, gawat. Itulah sebabnya ada orang ikut khalwat iktikaf 2 hari minta pulang, karena diajarkan jangan banyak makan, dia banyak makan. Diajarkan jangan banyak pikiran, dia banyak pikiran. Apalagi kawan-kawan saya yang sekampung, tahu kampung saya di mana, Pak? Dikasih tahu jangan banyak makan, apalagi bernyawa, protes. Apalagi Ustaz, sejak kapan kita diharamkan makan yang daging? Ini Ustaz gadang salero. Giliran datang ke dokter, dokter ngomong, Ustaz jangan lagi makan tunjang, gazebo, jangan yang bersantan. Patuh dia mau sama dokter. Giliran datang ke guru mursyidnya ngomong jangan makan begini, itu protes. Sejak kapan Allah mengharamkan itu? Itu gadang selero, nafsu makannya gede. Dia bisa terima ilmu sekuler, tapi nggak bisa terima ilmu kerohanian, punya disiplin sendiri. Kenapa orang-orang Thariqah itu kadang punya pakaian khusus? Sebenarnya nggak ada pakaian khusus, itu cuma adab mereka aja. Tinggal dibalik. Anak kita sekolah hari Senin, bajunya beda dengan hari Selasa. Boleh nggak dia pakai baju kaos? Nggak boleh. Kenapa sekolah boleh buat peraturan begitu? Kenapa surau-surau nggak boleh buat peraturan begitu? Surau itu sekolah rohani, mereka boleh buat peraturan sendiri. Nggak suka keluar. Sama kayak sekolah ngomong, kamu nggak ikut peraturan kami, cari sekolah yang sesuai kemauanmu. Cuma hari ini kalau murid digituin, banyak yang melawan, ya. Yang melawan kebanyakan ustadz juga, karena ustadz ini kebanyakan dalil. Dalil itu kalau kebanyakan nggak kenal yang dimadlulkan, keracunan dalil dia. Dalil itu kan isinya bertanya. Nih, jangan pakai lagi viral itu ya. Bapak Ibu saudara bukan Allah, pendek kalam, pendek cerita. Al-isnad minad din, kata Ibnu Mubarak. Ini yang mau saya bacakan tadi. Al-isnad, bersanad, berguru, berthariqah, bermazhab, itu separuh agama. Maka kita ini pemahaman agamanya, kehusuan sholatnya, kedisiplinan beramalnya tergantung bergurunya kepada siapa. Boleh nggak berguru lewat online? Boleh, tapi itu cuma guru-guru acak. Karena kalau buka video A, muncul video si B. Benar nggak? Supaya kita punya pegangan, carilah guru yang bisa menjadi rujukan. Jadi kalau muncul video-video godaan, kita nggak menyimak itu lagi. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukanlah karena orang punya guru, punya mursyid, punya imam, punya mazhab, punya thariqah, semua orang akan ngaku suka-suka. Dia akan langsung mengatakan enggak usah ikut imam, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah terjadi saat ini. Sudah terjadi saat ini. Enggak usah ikut guru. Benar enggak? Cukup kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ma qala Allah wa rasuluhu, kayak paling benar aja. Apa yang Allah kalamkan dan Rasulnya.
kayak dia pernah dengar Allah langsung. Yang mendengar Allah langsung namanya siapa? Nabi. Yang dengar Rasulullah langsung siapa? Sahabat. Kalau baca kitab hadis itu bukan langsung kepada Allah dan Rasulnya, apalagi buka Google, apalagi nonton TV ABCD, dengerin radio ABCD, itu bukan langsung kepada Allah dan Rasul. Yang paling lucu mengatakan kembali kepada Allah dan Rasul, tapi ustadznya ada. Kata ustadz fulan nggak boleh berguru, lah dia berguru sama ustadz itu. Nggak boleh kata imam, tapi dia sering menyebut Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun bertariqah. Yang mengatakan ini bukan saya, yang mengatakan ini para imam sendiri. Dan dia punya jalur kepada Syekh Abdul Qadir Jilani Qadiriyah. Dan ilmu tariqahnya disebutkan, disyarahkan oleh muridnya sendiri, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga punya jalur ke Imam Qushairi. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ini, Imam Salafi, bertanyalah Ibnu Qayyim, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau tidak sarapan dulu baru zikir? Apa jawabannya? Zikirku adalah sarapan rohaniku. Jika aku tidak sarapan rohaniku, maka badanku lemas. Ada satu wiridnya, Imam Safadi meriwayatkan Imam Ibnu Taimiyah ini kalau pada subuh, salah satu wiridnya mengulang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang terus. Bid'ah enggak? Ngulang-ngulang surah Fatihah. Nabi pernah buat begitu kan? Jadi yang disebut thariqah itu amalan Rasulullah yang kemudian diistiqomahkan oleh seorang imam. Itu disebut dengan thariqah. Dia nanti tahu komposisinya. Ini diamalkan sekian kali, ini boleh sekian kali. Itu Ibnu Taimiyah, imam yang disebut Syekhul Islam. Tapi sayang orang yang hari ini katanya mengikut sang imam sudah meninggalkan ajarannya. Sayang, 1000 kali sayang ya. Maka kita kembalikan semangatnya. Sebagai penutup nih, ini daerah kepulauan ya. Dulu ada kesultanan apa di sini? Sekitar kepulauan ini. Nama kesultanannya yang dekat-dekat apa? Bengkalis, Siak, Lingga. Apalagi? Udah. Kalau yang dulu bahkan Johor tuh menguasai itu juga. Ini biasa. Zaman-zaman itu raja-raja saling ekspansi sesama muslim. Malaka juga ikut ya. Ini tuker-tukeran dari dulu. Bapak Ibu saudara makan Allah, itu raja-raja Melayu, mereka hampir semuanya punya guru thariqah. Hampir semua. Kerajaan Siak itu ada mursyidnya. Seingat saya namanya dulu itu Raja Ali Haji dengan ngambil thariqah kepada Syekh Ismail As-Simaburi. Ngambil thariqahnya ke orang Simabur. Tapi orang ini bukan di kampung ditinggal, dia lama di Mekah. Syekh Ismail ini mengambil dari Syekh Abdullah Al-Arzinjani. Syekh Abdullah mengambil dari Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Ilmunya dibawa ke tanah Melayu. Akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya Syafi'i, thariqahnya Naqsyabandi. Naqsyabandi ini ada cabang-cabang juga. Di generasi setelah dia ada namanya Sultan Muhammad Yusuf, seingat saya. Dia ini ikut Naqsyabandi yang lain. Jadi dulu istana-istana menjadi tempat tawajuh
orang zikir khususiyah, istighosahan di situ, maulidan di situ. Maka kita berharap semoga negeri kita ke depan istana itu ada maulid. Maulidnya bukan seremonial, tapi orang baca dibaan di situ. Amin. Ya. Nggak usah jauh-jauh dulu kantor gubernur, ya kan? Minimal tempat tinggalnya wali kota, rumah dinas itu dipakai untuk maulidan. Nggak usah acara besar-besar, dia aja bersama anggota-anggotanya. Kalau maulid sudah mulai ada di kalangan pemimpin, maka kepemimpinannya diberkahi. Kenapa? Dia nanti terinspirasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, jika semua pemimpin-pemimpin kita dulu di negeri ini mereka berthariqah, Muhammad Al-Fatih berthariqah, siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi langsung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus kenapa hari ini Islam mau dibangkitkan tapi orang benci kepada tasawuf dan thariqah? Maka saya boleh kalamkan satu hal sebelum kita tutup. Jika ingin bangkitkan Islam, maka bangkitkanlah ilmu kerohanian. Jika ingin membangkitkan ilmu kerohanian, maka satu-satunya jalan hidupkan thariqah sufiyah yang muktabarah. Nanti ruhani umat akan bangkit. Dan ini ada porsinya, bisa untuk orang awam, bisa untuk orang kiai. Jadi thariqah tidak khusus untuk orang alim, boleh untuk orang awam, boleh untuk orang santri. Ya, baca kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani untuk para ustadz yang masih menyaksikan orang awam berthariqah. Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam Siyarus Salikin, ya, dan satu kitabnya yang kecil tentang fikih menyebutkan bahwa thariqah tasawuf itu porsinya harus dibedakan antara orang awam, penguasa, orang berniaga, dan santri, begitu ya mutajarrid, orang khusus. Gak boleh kita halang-halangi, tinggal nanti kurikulum yang dibedakan. Ya, maka saya mengimbau para kiai, ayo semuanya berthariqah. Kalau nggak akan pernah menikmati satu lafaz Bismillah. Allah akan haramkan nikmatnya sujud. Kenapa? Dia arogan, nggak mau berguru. Jadi thariqah itu yang saya rasakan dalam batin saya adalah menghancurkan ego. Ini yang paling mahal dari orang thariqah. Mau datang ke guru, gurunya nggak kuliah, nggak nyantri seperti dia, tapi dia cium tangan gurunya. Itu dahsyat itu orang. Berarti dia sudah menghancurkan egonya sehancur-hancurnya. Yang paling sulit ustadz, lagi-lagi ustadz, ya. Maka para asatidz, nanti kalau ada mursyid datang ambil ilmu dari beliau-beliau, ya. Cari yang lebih senior, lebih tua lah. Semoga Allah berkahi saya kepada hadir malam ini, ya.